Kita sempat berpikir ketika itu, padahal Habibie diangkat menjadi presiden pada tahun 1998 tersebut hingga tahun 2000-an. Kenapa sih Habibie tidak membangun kembali atau melanjutkan kembali industri pesawat terbang tersebut? Dan pertanyaan tersebut juga ditanyakan oleh host ke Habibie. Dan ketika ada jadi presiden, kenapa tidak diteruskan saja? Dan Habibie menjawabnya dengan begini. Andai Habibie mencoba membuat industri pesawat atau membangun industri pesawat terbang lagi ketika beliau menjadi presiden ketika itu, sungguh IMF dan orang-orang barat sana atau elit global menunggu keputusan-keputusan tersebut agar Indonesia itu bisa terpecah belah menjadi beberapa negara. Dan stigma untuk Habibie adalah otaknya hanya membuat pesawat terbang saja, tidak peduli dengan bangsa dan negara ini bakal hancur atau tidak. Kenapa waktu Bapak Presiden tidak turun tangan terus menghidupkan lagi? Itu betul. Saya tadi pertanyaan saya itu. Kalau saya melaksanakan itu yang dia tunggu-tunggu. Dia bilang Habibie otaknya hanya kapal terbang aja. Dan Habibie juga mengatakan bahwa andaikan saya lanjutkan industri pesawat terbang tersebut, Indonesia ini bakal hancur berkeping-keping seperti Uni Soviet. Saya harus pilih atau bangsa Indonesia mengalami nasibnya seperti Rusia. Lihat ya, kapal terbang itu naik. Saya katakan tinggal landas, dia cruising. Pilotnya namanya Soeharto. Co-pilotnya nama Habibie. Sekarang kapal terbang itu karena sebab pokoknya tiba-tiba buat turbulence, super stall. Tiba-tiba dia jatuh. Mulai jatuh. Kalau dia kena hit sini, pecah dalam keping-keping. Oke? Terjadi dengan Rusia, Gorbachev. Yeltsin. Super stall. Gini, pecah. Jadi 17 negara. Sampai hari ini masih tabrakan. Dan beliau, Habibie, tidak mau hal itu terjadi karena rasa nasionalisme, rasa berbangsa dan bernegara, bertanah airnya sungguh tinggi luar biasa. Dan bahkan ada yang memprediksi bahwa Indonesia itu akan pecah dan jatuh berkeping-keping. Dan mereka memperkirakan Indonesia ini pecah menjadi 20 hingga 30 negara. Kita, orang udah siap pecah. Dikatakan akan jatuh. Masa dia bisa ambil, mengalihkan, akan jatuh. Dan mereka perkirakan antara 20 dan 30 negara. Kita tahu bahwa Indonesia ini luas luar biasa. Eropa saja, seluruh Eropa itu benua Eropa, belum mampu menutupi negara Indonesia kita ini, saking luasnya Indonesia tersebut, sehingga mereka ingin memecah belah. Apalagi ada provinsi-provinsi yang kaya luar biasa, mereka ingin mencaplok provinsi tersebut agar mereka bisa mengambil keuntungan dari provinsi tersebut dari sumber daya alamnya. Tentu hal itu menjadi nilai tambah bagi mereka agar Indonesia ini bubar dan mereka mencaplok negara-negara kita yang telah terpecah belah tersebut. Bahkan Habibie juga mengatakan bahwa Tuhan masih baik ke bangsa kita, masih baik ke negara kita. Karena Habibie sebagai co-pilotnya langsung mengambil kendali yang tadinya sudah stall, hampir jatuh menabrak daratan, hancur berkeping-keping, tabrakan, terbakar. Tetapi Habibie sebagai co-pilotnya dan Soeharto sebagai pilotnya. Dan Habibie langsung mengambil tindakan manuver agar bisa pesawat tersebut untuk naik kembali. Nah, akhirnya pesawat itu naik kembali dan Indonesia tidak menjadi terpecah belah, masih tetap bersatu hingga sekarang. Tetapi dengan konsekuensi bahwa industri pesawat terbang tersendat, terganggu, mungkin bisa dibilang hingga saat ini. Dari fenomena-fenomena tersebut terlihat bahwa Habibie lebih mengutamakan keselamatan bangsa Indonesia daripada keinginan pribadinya untuk membuat industri pesawat terbang negara kita sendiri. Tuhan memihak kita semua. Sehingga saya sebagai co-pilotnya bisa mengambil begini. Tidak jatuh keping-keping. Dan hostnya juga mengatakan bahwa negara beruntung memiliki presiden seperti Bahrudin Yusuf Habibie. Habibie beruntung bangsa ini ada pada saat krisis. Dan Habibie memberikan ilustrasi-ilustrasi atau analogi bahwa Soeharto sebagai pilotnya dan Habibie sebagai co-pilotnya, dan pesawat ini adalah sebagai negaranya. Mereka yang mengendalikan mau dibawa kemana negara ini. Sungguh kisah yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya ada industri pesawat terbang yang baru
yang akan dirintis oleh anaknya Habibie, Ilham Habibie, dan didukung oleh banyak orang, banyak penduduk agar industri pesawat tersebut tercipta kembali dan membuka lapangan kerja untuk lulusan-lulusan teknik, khususnya aerospace engineering. Semoga Habibie ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat atau pikiran kalian di kolom komentar. Kalau ada komentar menarik, kita bakal diskusiin dan akan dibuatkan satu video untuk membahas komentar kalian tersebut. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.